Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke pasar nih buat beli kopi sama cari bini. Cari inspirasi biar bisa ngonten tiap hari, dan ini hanya basa-basi. Karena kali ini kita bakal bahas kembali salah satu CPU cooler yang menarik untuk dibeli. Sebelum kita bahas produk satu ini, jangan lupa yang baru nongol ke channel ini bantu support channelnya biar makin melambung tinggi dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Dua minggu yang lalu kalau nggak salah udah pernah saya bahas CPU cooler yang sejatinya masih saudaraan. Bedanya yang kemarin itu full black dan diberikan 2 kipas dalam paket penjualan. Nah, kalau yang ini polosan dan cuma dapat 1 kipas dalam paket penjualan. Yap, kita bakal bahas Side Mugen 6 yang harga barunya hanya Rp700.000. Sebenarnya sih Rp699.000. Ketiban satu jadi Rp700.000. Nah, garansi resmi Side Mugen 6 ini 2 tahun by S-Gear. Yang mau mengunjungi official store-nya ada linknya di deskripsi. Nah, Side Mugen 6 ini jatuhnya lebih murah Rp100.000 dibandingkan versi DBE alias Dual Fan Black Edition. CPU cooler dari saat ini sendiri kompatibel dengan banyak soket. Dari Intel ini dari soket LGA 1700, 115X, 1200, 2011 dan 2066. Sedangkan untuk AMD-nya hanya soket AM4 dan AM5. Yang sisanya itu nggak bisa. Secara spesifikasi sejatinya antara DBE sama yang ini sama aja ya. Dari dimensinya, kemudian penggunaan HPMSV mounting system buat instalasinya, dan juga jumlah head pipe-nya. Tapi buat TDP-nya sedikit beda nih. Yang DBE sanggup handle prosesor 229 watt, sedangkan yang ini 222 watt. Mungkin karena penggunaan dual fan ya. Karena lagi-lagi ini bukan versi DBE, dusnya juga beda dibandingkan yang DBE. Beda warna. Kalau ini warna putih dipadu padankan dengan warna hijau. Di bagian depan jelas banget tampang coolernya gimana nih. Sama tipe dan juga jenis kipas yang dipakai, yaitu Wonder Tornado ukuran 120 mm PWM. Pada bagian samping dusnya ada penampakan coolernya, berikut dimensi CPU coolernya. Dan pada bagian belakang ada dukungan soket buat Intel LGA 1700 sama AM5. Terus tinggi CPU cooler yang hanya 154 mm. Kemudian PWM fan, 6 buah head pipe dan menggunakan asymmetrical design. Dan bisa dilihat juga spesifikasi detail dari CPU coolernya. Oke, langsung aja kita lihat paket penjualan dari Side Mugen 6 ini. Pertama ada 1 dus coklat yang isinya ini sebenarnya perlengkapan pemasangan CPU cooler. Terus dapat 1 kipas, ini kita keluarin dulu nih. Dan di balik busa pelindung ini ada CPU cooler Side Mugen 6. Oke, kita lihat dulu kipasnya ini. Dan ini pakai kipas Side Wonder versi Tornado dengan spek yang kurang lebih sama ya. Kecepatan maksimalnya itu di angka 2000 rpm dan kipas ini kerjanya cukup silent ya, nggak berisik. Sekarang kita keluarin yang ada di dalam dus coklat ini. Di sini dapat obeng plus khasnya Side nih, karena dari Mugen 5 terus Fuma sampai yang terbaru pun sama. Dan ini obeng ada magnetnya nih. Kemudian di dalam bungkusan ini ada buku panduan instalasi yang benar-benar cukup membantu ya kalau kalian bingung cara pasangnya. Nggak perlu pakai internet dan segala macamnya, tinggal lihat aja bukunya, gitu aja repot. Lanjut dikasih back panel buat soket Intel LGA 1700. Ini berbahan besi ya, dan ini cukup tebel nih. Terus dapat 1 bungkus buat pemasangan kipas yang isinya ada 4 klip nih. Berarti kalian bisa nambah kipas lagi kalau seandainya mau pasang dual kipas. Lanjut dapat bracket buat pemasangan soket Intel maupun AMD. Kemudian dapat thermal paste sama perata pastanya, dan ukuran thermal pastanya ini sedikit lebih ekonomis ya dibandingkan versi DBE. Dan 1 bungkus baut pemasangan CPU cooler baik Intel maupun AMD. Nah, ini dia nih CPU cooler Side Mugen 6 non DBE. Yang saya suka dari set ini, bagian siripnya yang berbahan aluminium ini nggak tajam sama sekali, dan bahannya juga tergolong tebal nih. Ya wajar, harganya juga tergolong lumayan ya.
Di bagian cover atasnya ini flat dan berwarna silver dengan logo sabit alias side. Bener gak sih? Sabit. Dan ada lubang buat akses ke baut pengunci CPU cooler ini. Kemudian ada 6 buah head pipe baik kanan maupun kiri. Terakhir di bagian nickel plated copper base nya ini samaan dengan DBE ya. Dan ini bener-bener rata ya. Bahkan bisa ngaca loh di sini. Untuk instalasi CPU cooler ini saya terapkan di soket Intel LGA 1700. Bukan gak mau kasih contoh ke AMD karena memang cuma ini doang yang saya punya. Ya doain aja deh bisa punya 2 PC buat sampel yang beginian. Terus terang buat instalasi CPU cooler dari site ini baik kelas murah sampai mahal sekalipun gak pakai ribet. Gampang buat pasangnya. Oke, pertama kita pasang back panel terlebih dahulu ke motherboard. Nggak perlu diatur-atur lagi karena ini tinggal tancepin aja ya. Khusus untuk motherboard LGA 1700. Kalau udah masukin 4 baut stand off berbahan plastik dan bisa dilihat di video contohnya sambil didorong back panelnya itu sampai pas ya. Lanjut pasang 2 bracket baik kanan maupun kiri dengan posisinya bisa dilihat di video. Dan lanjut pemasangan 2 baut untuk bracket baik kanan maupun kiri. Pertama ya bisa pakai tangan ya, tangan atau jari nih. Dan biar lebih afdol dikencangkan pakai obeng pastinya. Oke, sekarang kalian pasang thermal pastanya. Kalau udah baru pasang CPU coolernya. Tapi jangan lupa lepas stiker yang ada di copper base nya ini. Kalau enggak panasnya enggak tersalur ya. Lanjut cocokin 2 dudukan baut pengunci ke bracket. Kalau udah ya tinggal dikencangkan 2 baut tadi dengan obeng pastinya. Langkah terakhir kalian pasang kipasnya. Nah, sebelum pasang kipas jangan lupa pasang klipnya terlebih dahulu ke kipas side ini. Sebelum dipasang ke heatsinknya kalian tancepin dulu power 4 pin ke motherboard dan baru pasang kipasnya dengan posisi klip ini sedikit terbuka ya. Kalau udah tinggal dikaitkan ke heatsinknya. Gimana? Asli, gampang banget buat pemasangan CPU cooler besutan side ini. Setelah terpasang kelihatannya memang sederhana ya. Maksudnya nggak secakep versi DBE ya. Walaupun tetap aja PC-nya jadi kelihatan padat dan montok. Alah, pokoknya terkesan berisi ya. Karena memang dimensi CPU cooler ini lumayan gede. Tapi lagi-lagi nggak terlalu luas seperti saudaranya. Dan di sini saya coba menyiksa prosesor Intel Core i5 13400F selama kurang lebih 15 menit menggunakan aplikasi AIDA 64 dan hasilnya terbilang cakep juga nih. Prosesor yang saya pakai ini suhu maksimalnya hanya 57 derajat Celcius. Tapi memang kondisi ruangan saya waktu tes ini cukup adem karena nggak dites di siang hari. Kalau nggak salah sih tesnya di pagi hari ya, dan itu cuacanya bener-bener adem. Jadi ruangan itu berpengaruh juga dengan kemampuan pendinginan. Nah, kalau lihat hasil tes kemampuan CPU cooler ini di Tom's Hardware, CPU cooler Side Mugen 6 ini kemampuannya sama dengan saudaranya yaitu Side Fuma 3 yang udah pakai dual tower dan dual fan. Dan kerennya Side Mugen 6 ini bisa mengimbangi CPU cooler dari Deepcool Assassin 4S yang punya harga jauh lebih mahal. Cakep nggak nih? Ya memang harus diakui tampang CPU cooler ini biasa aja, apalagi dibandingkan Deepcool Assassin yang kece abis. Tapi dibalik kesederhanaan tampang CPU cooler ini ternyata memiliki kemampuan yang oke punya. So bagi kalian yang pengen prosesornya adem tanpa harus keluar duit yang lumayan, maka site ini bisa jadi pilihan yang sangat layak beli. Dengan catatan terima kesederhanaan tampang CPU cooler ini ketika udah terpasang di PC kalian. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan CPU cooler terbaru besutan site ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.